Yang kalau di bawah tidak terakus ya. Dicoba, dijalanin. Jalan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, sekarang yang jalan nggak? Tidak, Pak. Nah, berarti satu siklus nggak? Ya. Satu siklus tidak? Tidak, Pak. Tidak, berarti ada gangguan ya? Oke, kondisi auto supaya cepat, supaya tahu nanti ini ada masalah atau enggak. Oke, nyalakan. Nyala enggak? Tidak, Pak. Jalan enggak? Tidak, Pak. Enggak ya, sama sekali ya? Ya. Oke, jadi sudah ada gangguan kan ya? Tidak, Pak. Nah, tolong nanti ini di maintenance, di repair mesinnya sehingga jalan seperti normal kembali. Baik, selesai. Baik ya, jadi nanti untuk uji kom hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah presentasi dan menyatakan bahwa mesin yang kita pakai masih dalam kondisi baik ya. Nah, nanti sesi yang kedua adalah sesi maintenance ya. Jadi sesi maintenance ini nanti mesinnya sudah diganggu ya, sudah ada jadi ganggu lah, ada yang dirusakin lah gitu ya. Nah itu nanti kalian repair ya, perbaiki, di maintenance, dipelihara, diperbaiki sehingga dia normal kembali seperti semula. Jelas ya? Nah, untuk seksi yang pertama yaitu presentasi, setiap orang diberikan maksimal waktunya 15 menit. Kalau sudah 15 menit, maka kami hentikan. Berarti terlalu panjang berceritanya. Nah, kalau misalkan Pak gimana, saya mah karek 5 menit sudah beres, ya udah. Kalau sudah informasinya sudah tersampaikan, kenapa harus dipaksakan sampai 15 menit? Ya kan? Yang paling penting informasinya sudah tersampaikan semua. Jadi dan si audiens juga paham. Jelas ya? Nah, itu nanti satu orang presentasi, yang lain tunggu di luar. Satu orang presentasi, yang lain tunggu di luar. Nah, setelah selesai semua, nunggu semuanya di luar, tunggu sebentar, kita akan ganggu semua rangkaiannya. Nah, setelah rangkaiannya diganggu, nanti Anda masuk, kita akan cek gangguannya apa. Itu 0 waktu ya. Jadi mengetahui bahwa oh iya ini sudah ada gangguan. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah ada gangguan, takut-takutnya nanti diceritakan ada gangguan, ternyata tidak ada gangguan, kan enak, kalian nggak usah apa-apa, udah jadi, udah selesai. Nah itu, jadi kita nanti sudah ada gangguan, semua selesai. Nah kalau sudah ada, ya udah langsung ke seksi yang kedua ya, maintenance and repair selama 1 jam 45 menit. Nah itu 1 jam 45 menit, beres-beres, jadi beresan. Rekor terlama kemarin hampir 7 menit ya. Nah, 7 menit mau habis, untung ketemu beres semua. Nah itu rekor terlama. Jadi kita tunggu semua, nggak ada waktunya dipotong, nggak ada. Pokoknya sejam 45. Kalau sudah sejam 45 nggak beres, ya kami baru potong. Berarti tidak bisa dianggap kompeten. Jelas? Oke. Oh ya, untuk sesi pertama, karena kemarin dari kiri ya, dari kiri saya, maka sekarang dari kanan balik lagi. Ya dari kanan lagi balik lagi ya, karena kemarin yang pertama kan dari kanan, terus yang kedua dari kiri, nah sekarang dari kanan lagi, kembali lagi gitu ya, biar adil lah gitu ya, gitu sama-sama.
Oke, itu yang pertama. Berarti yang 3 orang dari Bayu, Asrul, sama Hasan nanti nunggu di luar. Aryo tunggu di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aryo Pratama dari kelas 13 Otomasi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sistem liter barang dan sistem gerbang otomatis. Sebelumnya izin menyalakan sumber, Pak. Menyalakan sumber dalam panel. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan komponen yang ada di dalam bentuk panel. Di sini ada 3 buah lampu indikator RST yang berfungsi untuk mengetahui bahwa sumber 3 fasa telah terhubung. Dan untuk emergensi kita mempunyai 3 buah komponen. Yang pertama ada emergency switch yang berfungsi untuk mematikan seluruh sistem ketika sistem dalam keadaan abnormal. Dan ada buzzer yang berfungsi untuk memberikan indikator suara ketika sistem emergensi aktif. Dan ada lampu emergensi yang berfungsi untuk memberikan indikator lampu ketika sistem emergensi aktif. Dan ada 1 buah MI yang berfungsi untuk memonitoring atau mengontrol input dan output. Di sini ada 2 buah selector switch yang berfungsi untuk membedakan mode auto maupun manual untuk sistem liter barang dan sistem gerbang otomatis. Dan ada 2 buah push button, start WD dan stop WD yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan PRD. Oke, sekarang kita jelaskan sistem gerbang otomatis dan komponen yang dipakai. Di sini ada 3 buah push button forward, reverse, dan push button stop yang berfungsi untuk menjalankan sistem gerbang otomatis dalam mode manual. Dan ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi suatu objek atau masuknya mobil. Reflektor berfungsi untuk memantulkan sinar atau cahaya dari fotosensor. Dan proximity yang menggantikan sensor ultrasonik untuk menangkap suara klakson dari mobil. Untuk simulasi gerbang kita menggunakan lead screw yang dilengkapi oleh limit sheet atas dan limit sheet bawah dan dijalankan oleh motor 3 fasa. Dan ada PFD yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan frekuensi motor. Sebenarnya izin menemukan, Pak. Jadi yang pertama-tama kita nyalakan watchdog. Oke, PFD sudah ready, artinya sistem siap dijalankan. Pertama-tama kita coba gerbang dalam mode auto. Pastikan selector switch berada di posisi auto. Oke, sekarang kita simulasikan tangan saya sebagai mobil yang berada di luar gerbang yang akan masuk melewati gerbang. Dan di sini mobil akan memberikan suara klakson yang ditangkap oleh sensor ultrasonik yang mengakibatkan gerbang akan terbuka secara forward sampai menyentuh limit sheet atas. Oke, dan mobil akan masuk melewati fotosensor, tapi gerbang tidak akan tertutup sebelum mobil melewati batas fotosensor sepenuhnya. Ketika mobil melewati fotosensor sepenuhnya, maka gerbang akan tertutup sampai menyentuh limit sheet bawah. Oke, sekarang kita coba mode manual. Pastikan selector switch berada di posisi manual. Untuk mode manual ini mode manual ini tidak membutuhkan sensor-sensor yang ada di sini. Tapi mode manual kita bisa menggunakan dengan 3 push button ini. Untuk tombol forward kita bisa membuka gerbang dengan cara menekan tombol forward. Emergency. Coba emergency. Kita bisa tekan tombol reverse untuk menutup gerbang, dan kita bisa memberhentikan gerbang dengan cara menekan tombol stop.
dan kita bisa melanjutkannya lagi. Sekarang kita coba di HMI. Di sini limit sheet bawah sudah terindikasi, artinya gerbang sudah tertutup dalam posisi tertutup. Sekarang kita coba buka. First, stop, first. Oke. Untuk sekarang kita menjelaskan sistem lifter barang. Sebelumnya izin mematikan PFD dulu, Pak. Prinsip kerja dari lifter barang dan komponen yang dipakai. Di sini ada dua buah push button auto dan manual yang berfungsi ketika PB auto yang berfungsi ketika sistem dalam mode auto, dan PB manual berfungsi ketika sistem dalam mode manual. Di sini ada satu buah single solenoid yang untuk menjalankan silinder B, dan ada satu buah double solenoid yang berfungsi untuk menjalankan silinder A, dan 4 buah microswitch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder ketika bergerak maksimum maupun minimum. Dan ada air service unit yang berfungsi untuk memasok angin untuk seluruh sistem. Sebelumnya izin menyalakan angin, Pak. Izin mendemokan, Pak. Sekarang kita coba lifter dalam mode manual. Pastikan selector switch berada di posisi manual. Mode manual ini bekerja secara step by step atau satu tekanan, satu gerakan. Kita contohkan seperti ini. Pastikan silinder A berada di posisi minimum dan menyentuh 1S1. Jika kita tekan, silinder akan maju dan 1S1 akan aktif. Silinder bergerak maksimum sampai menyentuh 1S2. Kita tekan lagi, dan silinder B 2M1 akan aktif, mengakibatkan silinder B bergerak maksimum sampai menyentuh 2S2. 2M1 akan aktif dan menyebabkan spring aktif, mengakibatkan silinder B bergerak minimum. Silinder A kembali minimum sampai menyentuh 1S1. Sekarang kita coba sistem dalam mode auto. Mode auto ini bekerja secara langsung 4 gerakan, A plus, B plus, B min, A min. Ya, kita coba di HMI. Kita coba emergency aktif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti kondisi mesin normal ya? Normal, Pak. Normal, dalam kondisi normal dan berjalan sesuai fungsinya ya? Iya, Pak. Nah, nanti kita akan ganggu. Setelah diganggu nanti Anda perbaiki persis harus jadi seperti ini lagi. Siap? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi memperkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dari kelas 13 Otin. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan cara kerja gerbang otomatis dan lifter barang. Izin menyalakan sumber. Izin menyalakan sumber dalam panel. Di sini ada 3 buah lampu indikator RST sebagai bahwa sumber telah masuk pada rangkaian. Dan di sini ada 2 buah selector switch auto manual. Di sini ada HMI atau Human Machine Interactive untuk mengontrol atau memonitoring sistem. Di sini ada emergency switch sebagai
untuk ditekan, bila ada kerusakan bisa ditekan, dan ada buzzer sebagai indikasi suara emergensi. Ada lampu emergensi sebagai indikasi lampu bila ada kerusakan, dan ada 2 buah push button start watchdog dan stop watchdog untuk menyalakan dan mematikan PFD. Sini juga ada PFD untuk mengatur kecepatan dan frekuensi motor. Ini juga ada 3 buah push button forward untuk membuka gerbang, dan push button reverse untuk menutup gerbang, dan push button stop untuk menghentikan gerbang. Ini ada sensor proximity sebagai pengganti sensor ultrasonik untuk membuka gerbang, dan di sini ada sensor fotosensor dan reflektor untuk memantulkan cahaya dari sensor fotosensor untuk mendeteksi mobil dan untuk menutup gerbang. Ini juga ada motor 3 fasa dan lead screw sebagai simulasi gerbang. Ini ada air service unit untuk mengatur tekanan udara, tekanan angin, dan ada 1 buah single solenoid dan 1 buah double solenoid untuk menggerakkan 2 silinder, dan ada 4 buah micro switch. Sini juga ada push button lifter auto manual. Izin menyalakan start watchdog. Di sini saya akan mendemonstrasikan manual gerbang. Bila ditekan push button forward, maka gerbang akan naik, akan terbuka. Setelah mencapai LS atas, gerbang akan terhenti, dan jika ditekan push button reverse, gerbang akan tertutup. Emergensi. Bila ditekan emergensi berarti ada kerusakan. Dan sudah siap diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, kita bisa mereset dan memutarnya ke arah kanan, dan akan kembali berjalan seperti berjalan terakhir. Ini ada auto gerbang. Ini ada sensor proximity sebagai ultrasonik. Bila mobil mengklakson dan ultrasonik terdeteksi, gerbang akan terbuka dan mencapai LS atas. Jika mobil terdeteksi oleh fotosensor, maka gerbang tidak akan langsung menutup, dan menunggu mobil sudah masuk sepenuhnya, maka gerbang akan tertutup. Ini saya akan menjalankan atau mendemonstrasikan lifter barang. Izin menyalakan air service unit. Ini ada mode manual. STM1 akan menyala dan silinder A akan maju secara maksimum dan mencapai 1S2. 1S2 akan memberikan sinyal pada 2M1 dan ditekan lagi. 2M1 akan menyala dan silinder B akan maju secara maksimum dan mencapai 2S2. Dan bila ditekan lagi, maaf. Bila 2M1 akan menyala dan mencapai 2S2.
spring akan menyala dan silinder B akan mundur secara minimum dan mencapai 2S1. Manual ditekan lagi, 1M2 akan menyala dan silinder A akan mundur secara minimum. Ini ada lifter auto, jika ditekan pedal lifter auto, lifter akan berjalan secara auto. Izin mematikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mesin dalam kondisi normal ya, bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Nah, nanti kita akan ganggu. Nah, nanti Anda perbaiki maintenance dan repair, terus harus kembali ke normal seperti semula. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. Putra Pratama dari kelas 13 Otin. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan cara kerja lifter barang dan gerbang otomatis. Izin menjelaskan sebentar, Pak. Izin menjelaskan sebentar, Pak. Di sini ada 3 buah indikator lampu RST 3 fase yang berfungsi untuk mengetahui sumber telah masuk dan siap digunakan. Di sini ada 1 buah ini yang berfungsi untuk memonitoring input output. Dan sini ada buah salver switch yang berfungsi untuk mengotot atau menghalakan mode. Dan sini ada 3 buah indikator emergency. Dan satu ada 1 buah emergency switch yang berfungsi untuk mematikan sistem saat terjadi kesalahan. Dan sini ada 1 buah lampu emergency yang berfungsi untuk sesuai indikator lampu saat terjadi kesalahan. Dan sini ada 1 buah buzzer sesuai indikator suara saat terjadi kesalahan. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja lifter barang. Dan sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam gerbang otomatis. Di sini ada 3 buah pos batan forward, reverse, dan stop. Dan sini ada 1 buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Dan di sini ada 1 buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi barang non logam atau logam. Dan di sini ada 1 buah sensor ultrasonik yang diganti oleh proximity yang berfungsi untuk mendeteksi suara dari klakson mobil. Dan di sini ada 1 buah putar 3 fase yang berfungsi untuk membuka dan menutup pintu mobil. Dan di sini ada 1 buah leskut yang mensimulasikan gerbang. Dan di sini ada 1 buah LCD dan layar bawah yang mengidentifikasi gerbang saat terbuka atau tertutup. Dan di sini ada 1 buah PLD yang berfungsi untuk mengatur frekuensi motor dan kecepatan motor. Jadi akan ke itu. Dan di sini saya akan memperlihatkan cara kerja gerbang otomatis. Sebelum gerbang masuk pintu gerbang, sebelum mobil masuk pintu gerbang, mobil harus mempunyai klakson agar terdeteksi oleh sensor ultrasonik dan gerbang akan terbuka hingga menyentuh alas bawah secara maksimum. Dan setelah gerbang terbuka secara maksimum, gerbang tidak akan tertutup sebelum mobil memasuki gerbang secara seutuhnya, dan akan tertutup hingga menyentuh alas bawah secara minimum. Dan di sini saya akan mencoba dalam mode manual. Dia mengubah mode, Pak. Di sini saya akan menekan posisi kedua agar gerbang terbuka. Dan di sini juga saya akan menekan reverse untuk menutup gerbang kembali. Stop. Jika gerbang ingin melanjutkan, kita tinggal menekan pedal forward atau reverse. Di sini saya akan menekan tombol reverse agar tutup kembali. Dan di sini saya akan mencoba dalam push button lainnya. Stop. Forward.
saya akan menekan forward. Emergensi. Setelah terjadi kesalahan, kita bisa melakukan emergensi dan sudah sistem selesai kembali, kita bisa menekan emergensi agar gerbang melanjutkan kembali. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja lift barang. Sebelumnya izin mengubah mode. Dan sini sebelum menjelaskan cara kerja lift barang, saya akan menjelaskan keberatan yang ada di lift barang. Ada 2 buah percepatan auto manual dan ada 1 buah single solenoid yang berusaha untuk menjalankan silinder B, dan ada double solenoid untuk menjalankan silinder A, dan ada 4 buah microshield yang mengidentifikasi silinder dalam keadaan maksimum atau minimum, dan ada 1 buah SOP unit untuk menyaring dan menyuplai angin. Dan sini saya akan mempresentasikan cara kerja lift barang. Izin menyalakan angin, Pak. Setelah percepatan manual ditekan, silinder A akan maju secara maksimum hingga menyentuh surface 2, mensimulasikan mendorong barang ke atas, dan silinder B juga akan maju hingga menyentuh dash 2 secara maksimum, mensimulasikan mendorong barang, dan silinder B akan mundur secara minimum hingga menyentuh dash 1, dan silinder A juga akan mundur secara minimum hingga menyentuh dash 1. Dari sini saya akan mencoba dalam mode auto. Dalam mode auto, cara kerja sama kayak tadi, A plus, B plus, B min, A min. Dan di sini saya akan mencoba push button dalam nanti. Manual dalam nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mesin dalam kondisi normal ya. Nah, nanti kita akan ganggu, nanti ada maintenance repair sehingga kondisinya akan seperti semula ini. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan Hidayat dari kelas 13 Otin. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dua buah sistem lift barang dan juga gerbang otomatis. Pertama, izinkan saya untuk menjalankan super, Pak. Izin menyalakan super di dalam panel. Pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada pintu panel. Pertama, di sini ada 1 buah HMI atau Human Machine Interface yang berfungsi untuk menampilkan sistem operasi yang dioperasikan seperti input dan output pada sistem lifter barang dan juga gerbang otomatis. Kemudian di sini ada sebuah sistem emergency. Ada 3. Pertama, ada 1 buah buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara pada saat sistem emergensi diaktifkan. Kemudian di sini ada 1 buah lampu emergensi yang akan menyala pada saat sistem emergensi diaktifkan. Kemudian di sini ada 1 buah emergency switch yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus rangkaian listrik dan digunakan sebagai sistem sedang mengalami kesalahan atau dalam keadaan darurat. Kemudian di sini ada 3 buah lampu 3 fase RST yang berfungsi sebagai lampu indikator bahwa sumber yang ada di dalam panel telah terakhiri arus listrik. Kemudian di sini ada persebatan star watchdog yang berfungsi untuk menyalakan VFD. Kemudian di sini ada 1 persebatan stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan VFD. Kemudian di sini ada 2 buah selector switch, SS1 untuk lifter dan SS2 sebagai gerbang yang berfungsi untuk mengatur sistem dalam keadaan auto ataupun manual.
Kemudian saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada sistem lifter barang terlebih dahulu, Pak. Pertama, di sini ada air service unit atau bisa disebut dengan ASU yang berfungsi untuk mengatur tekanan angin. Kemudian di sini ada dua buah solenoid. Pertama ada 5/2 double solenoid dan 3/2 single solenoid yang berfungsi untuk mengatur keluarnya angin dan sebagai gerakan pada silinder. Kemudian di sini ada dua buah silinder, double acting silinder yang berfungsi untuk mendorong benda atau barang. Kemudian di sini ada 4 sensor microswitch, 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 yang berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam keadaan minimum dan maksimum. Kemudian di sini ada satu buah push button star auto lifter dan push button star manual lifter yang berfungsi untuk menjalankan sistem lifter barang secara auto dan secara manual. Pertama, izin menyalakan angin, Pak. Saya akan mendemonstrasikan cara kerja lifter barang. Pertama, di HMI kita masuk ke lifter barang, kemudian kita masuk ke lifter mode auto. Pertama, auto lifter diaktifkan dengan cara mengubah selector switch pada pintu panel ke posisi auto. Auto lifter digunakan untuk menjalankan dua buah silinder yang berfungsi untuk memindahkan barang secara otomatis dengan gerakan A plus B plus B min A min. Cara kerjanya adalah ketika push button star auto lifter ditekan, maka dan posisi sensor microswitch 1S1 dan sensor microswitch 2S1 teraktivasi, maka silinder A akan maju hingga maksimum dan menyentuh sensor microswitch 1S2 dan menyebabkan sensor 1S2 teraktivasi. Lalu solenoid yang satu menyala yang mengakibatkan silinder B maju hingga maksimum dan menyebabkan sensor microswitch 2S2 teraktivasi. Lalu solenoid DM1 mati yang mengakibatkan silinder B mundur hingga minimum dan menyebabkan sensor microswitch 2S1 teraktivasi. Lalu solenoid 1M2 menyala dan solenoid 1M1 mati yang mengakibatkan silinder A mundur hingga minimum dan menyebabkan sensor microswitch 1S1 teraktivasi. Kemudian saya akan mencoba untuk mode manual. Pertama, di HMI kita masuk ke lifter mode manual. Pertama, manual lifter aktifkan dengan cara mengubah posisi selector switch pada pintu panel ke posisi manual. Manual lifter digunakan untuk menjalankan dua buah silinder yang berfungsi untuk pemeliharaan sistem lifter secara manual. Cara kerjanya adalah ketika push button star manual lifter ditekan, maka dan posisi sensor microswitch 1S1 dan 2S1 teraktivasi, maka solenoid 1M1 menyala yang mengakibatkan silinder A maju hingga maksimum dan mengaktifasi sensor microswitch 1S2. Lalu jika push button star manual ditekan, maka solenoid DM1 menyala dan mengakibatkan silinder B maju hingga maksimum dan menyebabkan sensor microswitch 2S2 teraktivasi. Lalu jika push button star manual ditekan, maka solenoid DM1 mati yang mengakibatkan silinder B mundur hingga minimum dan menyebabkan sensor microswitch 2S1 teraktivasi. Lalu jika push button star manual ditekan, maka solenoid 1M2 menyala dan 1M1 mati yang mengakibatkan silinder A mundur hingga minimum dan menyebabkan sensor microswitch 1S1 teraktivasi. Setelah itu saya akan mencoba menjalankan melalui HMI. Masuk ke lifter auto. Jangan lupa untuk mengubah posisi selector switch pada pintu panel ke auto dengan kondisi di sini ada push button auto 1S1 dan 2S1 teraktivasi. Kemudian ketika tekan dengan kemudian kita akan mencoba lifter manual. Jangan lupa untuk mengubah posisi selector switch pada pintu panel ke manual dengan cara menekan Kemudian saya akan menjelaskan cara mode auto. Pada saat sistem lifter barang sedang mengalami masalah atau dalam keadaan darurat, maka kita harus mengaktifkan sistem emergency dengan menekan emergency switch. Maka sistem emergency akan menyala, buzzer akan mengeluarkan suara dan lampu emergency akan menyala yang mengakibatkan sistem lifter tidak bisa dioperasikan. Dan HMD tidak akan mengeluarkan peringatan
Kemudian setelah sistem telah diperbaiki, maka emergency bisa diputar dengan cara diputar. Prinsip kerjanya pencet auto, sedang mengalami masalah, kemudian ditekan, lalu emergency setelah sistem telah diperbaiki, maka emergency dapat diputar dan sistem akan kembali melanjutkan. Izin matikan angin, Pak. Kemudian saya akan menjelaskan komponen yang digunakan untuk sistem gerbang. Pertama, di sini ada satu buah sensor ultrasonik yang digantikan dengan sensor proximity kapasitif yang berfungsi untuk mendeteksi logam dan non-logam. Kemudian di sini ada motor 3 pasang yang berfungsi sebagai energi mekanik untuk putaran forward dan reverse. Kemudian di sini ada satu buah lead screw yang berfungsi sebagai indikator gerakan motor 3 pasang dan sebagai simulasi gerbang. Kemudian di sini ada 2 buah sensor limit switch, ada limit switch atas dan limit switch bawah yang berfungsi sebagai sensor yang menandakan bahwa posisi gerbang dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Kemudian di sini ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi benda atau mobil yang akan memasuki gerbang. Kemudian di sini ada satu buah reflektor yang akan berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Kemudian di sini ada 3 push button, forward, reverse, dan stop untuk menjalankan sistem gerbang secara manual. Kemudian di sini ada satu buah VFD atau variable frequency drive yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pada motor dengan merubah frekuensi. Pertama, saya akan mendemonstrasikan sistem gerbang. Pertama, jangan lupa untuk menyalakan start watchdog hingga VFD menunjukkan bahwa sistem telah ready. Kemudian HMI masuk ke gerbang auto, limit switch posisi gerbang dalam keadaan tertutup atau limit switch bawah teraktuasi, dan sensor ultrasonik yang teraktuasi akibat klakson mobil yang mengakibatkan gerbang akan terbuka. Pertama ini Pak, maaf, selector switch ke auto. Ketika sensor ultrasonik teraktuasi, maka gerbang akan membuka hingga menyentuh sensor limit switch atas. Lalu ketika mobil telah masuk penuhnya, maka gerbang akan menutup hingga menyentuh sensor limit switch bawah. Lalu ketika kita ingin merubah mode ke manual, maka jangan lupa untuk memposisikan selector switch pada gerbang manual. Kemudian kita kita mengoperasikannya dengan push button. Gerbang dalam keadaan tertutup, forward untuk membuka gerbang, bisa pada emergency saat sistem sedang mengalami masalah. Setelah sistem telah diperbaiki, maka emergency dapat diputar dan gerakan akan melanjutkan. Stop bisa, atau hingga menyentuh sensor limit switch atas. Kemudian reverse, di stop, dan kita juga bisa mengoperasikannya melalui HMI. Ini ada forward, stop, dan reverse. Karena gerbang dalam kondisi setengah terbuka dan tidak mengaktuasi limit switch atas dan limit switch bawah, maka kita bisa menekan push button forward dan bisa menekan stop, reverse, hingga menyentuh sensor limit switch bawah, dan gerbang pun akan terhenti. Sudah Pak? Izin mematikan komputer. Izin mematikan sumber. Izin mematikan sumber di atas Pak. Oke, jadi mesin dalam kondisi normal ya. Ya Pak. Oke, nanti kita akan ganggu. Nah, nanti dicek
di maintenance, di refire sehingga seperti kondisi semula. Siap? Siap. Oke, silakan tunggu di luar. Baik ya, ini udah selesai presentasi. Nanti kita akan cek gangguan-gangguannya ya. Benar nggak ada gangguan? Nah, nanti kalian tetap duduk. Nanti yang satu persatu ya dicari gangguannya. Oke, Bapak akan dari Hasan dulu ya. Dari kanan sekarang masuk ke kiri. Sok. Ayo kita mulai cari gangguannya. Apa? Jawab. Ya. Oke. Apa dulu? Gerbang otomatis dulu, silakan. Nyalakan dulu itunya FPFD-nya. Oke. Ini udah yang paling di bawah tidak teraktivasi ya. Dijawab apa? Dijalanin. Jalan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, sekarang yang manual. Jalan? Jalan. Oke. Berarti pada saat kondisi auto tidak bekerja ya. Oke, sekarang yang itu. Lifter. Ya. Kerja nggak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti sudah ada gangguan ya? Iya, Pak. Nah, tolong di maintenance, di refire, terus supaya kembali normal. Oke, dimatikan lagi. Oke, silakan Rul. Dinyalakan. Ya. Ya. Oke, dari lifter. Ya, nyalakan. Oke. Lifternya apa itu? Auto, boleh lah. So. Nggak usah, langsung aja di push button. Tuh. Jalan nggak? Nah, berarti satu siklus nggak? Satu siklus tidak? Tidak, berarti ada gangguan ya? Oke, matiin anginnya. Nah, terus ke sistem gerbang auto gerbangnya auto, nggak usah di HMI, langsung aja. Oke, siap, go. Oke, nah itu motornya masih jalan, emergensi, tekan emergensinya. Oke. Motor berhenti nggak? Oh, tobrosnya lantai atas. Oh, gitu. Jadi di sini beda-beda ya gangguannya. Jadi jangan berharap sama. Oh, tadi jalan sama sekali. Iya jalan, tepai sama sekali. Oke? Nah, nanti diperbaiki, di maintenance, di repair seperti semua. Oke, matiin. Tunggu di bawah. Siap, yuk. Sok. Kak. Ya. Nyalakan PFD-nya. Oke, kondisi auto supaya cepat, supaya tahu nanti ini ada masalah atau enggak. Oke, nyalakan. Nyala enggak? Ah, berarti ada gangguan ya? Oh, kan itu tadi normal kan di awalnya kan? Oke, sekarang masuk ke lifter. Anginnya dulu. Siap. Oke. Jalan nggak?
Satu siklus gak? Nah, berarti Ada gangguan. ada gangguan. Baik. Jadi nanti tolong di maintenance ya, maintenance repair dibetulin sehingga normal kembali. Oke. Yuk. Dinyalakan sumber, Pak. Ya. Dinyalakan sumber panel. Ya. Oke. PFD-nya nyalain. Oke, auto. Ya. Kerja nggak? Enggak, Pak. Nah, satu ya gangguannya ya. Berarti di gerbang sudah ada gangguan kan ya? Sekarang di lifter. Coba. Lifter auto boleh, manual boleh. Dinyalakan angin, Pak. Ya. Oke. Jalan nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, sama sekali ya. Nah, oke, jadi sudah ada gangguan kan ya? Sudah, Pak. Nah, tolong nanti ini di maintenance, di repair mesinnya sehingga jalan seperti normal kembali. Karena mesin ini kita akan pakai dalam waktu 1 jam 45 menit lagi. Oke? Siap? Siap, Pak. Bisa ya? Siap. Ya. Oke. Dimatikan angin, Pak. Ya. Nah, ini 1 jam 9:05. Silakan. Ya. Dia mencabut sumber, Pak. Ya. Oh, 400? 403. Dulu 400. Nu ieu mah ayeuna mah. Berapa? 3223, Pak. 323. Oh, ngerti aneh ini. Ngobrol. Udah, enggak apa-apa, nanti diperbaiki. Ya. Ilmu pertahanan nasional. Ya. Berapa ya? Yuk. 386,7 Pak. 386,7. Oke, normal. Oke. Dia masuk ke
berapa? 3871. Oke. Dua. Jangan dulu sambung. Hmm. Berapa? Ini sumbernya udah nyalain belum? Simpan aja di situ. Nah, gitu. Oke. Berapa San? 235. Oh, satu pas? Itu pasang. Oke. 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 Ini mengupload Pak. Oke. Oke.
Masuk. Ini apa sebetulnya? Sumber. Berapa? Sama 4003 Pak. Oke, 033. Siap. Nggak apa-apa gitu aja. Semua manual ya Pak? Ya. Berapa? 0,33. Oke. Tunggu. Berapa? 0,34 Pak. Oke. Berapa? 0,35. Oke. Ya. Ini akan membuat dia kita coba yang barang itu yang nyaman seperti itu. Kita akan mencoba barang secara auto, posisi selector seat dalam keadaan auto, dan heavy auto. Jika kita menekan button start auto, maka A plus B plus demi ambil. Oke. Dan Kalau tadi rusaknya apa? Ya, Tadi rusaknya apa? dari Tadi rusaknya apa? Jalan nggak sistem? tadi enggak. Tidak Jadi, bekerja sistemnya. Kenapa tidak bekerja? solenoidnya di lakban. Oke. Terus. Kemudian kita akan coba menjalankannya di HMD. Oke. Setelah itu kita akan mencoba mode manual. Oke. Masuk ke manual. Kita akan coba dari hardware dulu. Oke. Dan dari HMD. Oke. Ya. Kita akan mencoba sistem gerbang secara auto, posisi selektor pada auto, tekan start auto untuk menyalakan PFD. Kemudian di mesin bawah teraktuasi, ketika mobil akan masuk, maka mobil akan mengklakson dan sensor ultrasonnya akan mengaktuasi. Tadi salahnya apa? Salah dari Motornya bekerja tidak? motornya tidak, Tidak. karena limit switch atas dan limit switch bawah di Ah, total oke. dan juga di lakban. Oke, selesai. Jadi udah normal ya? Ya Pak. Oke, balikin lagi dulu. Ya. Jadi mesin udah normal ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.
Pak. Oke. Kalau tadi kesalahannya apa? Kerja tidak motornya? Berjalan terus Pak. Berjalan terus, berarti tidak bisa stop ya? Oke, sekarang sudah bisa stop. Oke. Emergensi. Oke, lepasin. Oke. Langsung ke lifter. Ya. Oke. Auto. Ah, tadi jalan gimana? Salahnya? Jalan terus siklus Pak. Hanya satu aja, satu A saja maju dan nggak bisa kembali. Berarti nggak satu siklus kan? Oke, sekarang coba sekali lagi. Berarti udah normal ya? Oke, terima kasih. Ya. Sudah manual. Oke. Emergensi. Matiin. Oke, langsung terus aja. Ya. Nggak usah ditutup dulu. Oke, sekarang auto. Tadi masalahnya apa? Nggak jalan sama sekali Pak. Tidak jalan sama sekali motornya ya? Oke, berarti sekarang udah baik. Turunin. Oke. Sekarang udah normal ya? Jalan ya? Siap. Sekarang ke liter. Ya. Oke, auto. Kalau tadi apa masalahnya? Tidak jalan sama sekali ya. Jadi kalau yang tadi dua-duanya sistem ini tidak jalan sama sekali. Terus sekarang Berjalan. udah normal? Normal. Oke, terima kasih. Silakan. Tadi masalahnya apa? Tidak bisa jalan Pak. Tidak jalan sama sekali. Ya Pak. Oke, sekarang. Oke, turun. Ya. Sekarang yang manual. Emergensi. Oke, lepasin. Sip. Tutup pintunya. Nyalain, biarin, biar nyalain lifter. Anginnya dulu. Sudah, stop. Auto. Tadi salahnya apa? Jadi salahnya Bukan itu kesalahannya tadi apa? hanya maju satu A aja, nggak bisa mundur, nggak bisa apa-apa. Ya, Pak. Nah, sekarang coba sekali lagi. Oke, saya mode manual. siap. Oke, disclaimer di normal tidak? Normal Pak. Oke, jadi udah semua kembali ke normal ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih.